في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Kristen manapun akan terlihat bodoh dan mabuk ketika menjelaskan nama Allah di dalam Bible. Maka silahkan bagi siapapun yang mau membantah video ini, maka bantahlah penjelasan ini. Saya katakan bahwa LAI sekalipun, Lembaga Alkitab Indonesia, tidak paham apa itu kata Allah, tidak paham arti Allah. Dalam video yang saya tonton dari channel LAI yang menjelaskan nama Allah dalam Bible, di sini saya langsung paham bahwa klaim saya pada video lama saya memang terbukti benar. Orang-orang Kristen tidak paham arti Allah. Coba sekarang kita sedikit tonton video dari LAI. Bereshit bara Elohim et Hashemaim ve'et haaretz. Ketika nat seperti ini sampai ke tanah Arab, padanan yang setara adalah juga istilah Arab yang bakar dari kata el atau il. Itu sebabnya dalam ayat ini Alkitab dalam bahasa Arab menunjukkan Allah. Proses inilah yang juga terjadi ketika iman Kristen tumbuh di tanah Arab. Bahkan sebelum lahirnya Islam, umat Kristen Arab menggunakan nama Allah sebagai padanan El, Eloah, Elohim sampai sekarang. Di sini LAI mengatakan nama Allah itu digunakan oleh Kristen Arab bahkan sebelum datangnya Islam. Dari sini saja sudah lucu. Kristen Indonesia kan dari Portugis dan Belanda, bukan dari Arab. Jadi lucu kalau memakai klaim Kristen dari Arab memakai nama Allah. Lucu ini. Jelas lucu sekali. Dalam Alkitab yang dipakai umat Kristen di tanah Arab, kata Allah itu benar-benar istilah yang sangat akrab. Sebenarnya itu benar-benar dari kata yang sama, akarnya sama, hanya beda cara pengucapannya. Coba kita lanjutkan videonya. Gejala yang serupa kemudian nampak dalam bahasa Melayu yang banyak menyerap istilah-istilah dalam bahasa Arab, bukan saja di kalangan Muslim, tetapi juga umat Kristiani di Nusantara. Nah, di sini jelas sekali bahwa LAI mengatakan penulisan Allah dalam Bible adalah penyerapan kata dari orang-orang Melayu yang beragama Islam. Kenapa harus Allah? Dan kenapa bukan Elohim? Ini jadi sebuah pertanyaan yang besar. Dan tentunya jawabannya sangat simpel sekali. Karena misi kristenisasi pada saat itu adalah sasarannya adalah umat Islam. Maka mereka pun menggunakan nama Allah untuk bertakiyah dan untuk mengelabui umat Islam. Tapi fatalnya orang Kristen kalau disuruh menjelaskan apa arti Allah dalam kitab mereka, maka mereka lebih seperti orang mabuk ketimbang sebuah penjelasan ilmiah. Baiklah, Anda semua akan saya berikan kuliah bahasa Arab. Dan tentunya ini adalah keahlian saya. Yang bisa bantah, monggo dibantah. Tapi pakai ilmu ya, jangan cuma modal nyocot doang. Jadi, nama Allah atau lafadz Allah itu adalah bahasa Arab. Disebut sebagai lafadz jalalah, isim makhsus, ma'rifah ba'da ma'rifah. Wes, dari sini saja kalian pasti tidak paham. Orang-orang Kristen ini pasti nggak paham. Jadi begini, isim atau nama Allah itu bukanlah sebuah gelar, tapi itu adalah nama khusus bagi satu zat yang khusus pula. Nama Allah itu bukan dibuat oleh manusia, tapi ia datang dari pencipta alam semesta. Sejarah nama Allah itu dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulunya nama Allah itu dipakai oleh nabi-nabi sebelum Ibrahim. Tapi karena umat-umat terdahulu meninggalkan Allah dan cenderung menyembah berhala, maka nama Allah hilang. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memperkenalkan kembali nama itu sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail meninggalkan bangunan Ka'bah sebagai sentral peribadatan kepada Allah. Siapapun yang berhaji ke Ka'bah, maka ia telah datang kepada Allah, Tuhan satu-satunya Tuhan. Kemudian secara bahasa, nama Allah itu adalah mushtaq. Mushtaq itu adalah pecahan. Jadi kalau secara bahasa, nama Allah adalah mushtaq, pecahan dari kata ilahun.
Dari sini saya jelaskan. Ilahun adalah nakiroh, tidak diketahui, itu adalah sebutan bagi Tuhan secara umum, apapun itu bentuknya, mau batu, mau gunung, mau pohon. Nah, itu disebut sebagai ilahun, Tuhan yang tidak tersebutkan. Semua Tuhan, semuanya. Kemudian bentuk ma'rifatnya adalah al-ilah. Jadi ilahun, kemudian ma'rifatnya adalah ilah. Kalau ilahun bentuk nakiroh, al-ilah adalah bentuk ma'rifah. Jadi ini mengacu kepada Tuhan yang khusus, Tuhan yang diketahui bahwa ia adalah Tuhan. Contohnya begini, al-ilahu fil masihiyah huwa Yesu'. Contohnya adalah Tuhan dalam agama Kristen atau Masihiyah adalah Yesus. Jadi kata al-ilah di sini adalah makrifat, karena sudah diketahui bahwa Tuhan Kristen, Tuhan Masihiyah adalah Yesus. Jadi penambahan al itu menunjukkan pada makrifat. Al itu bukan de, tapi al itu tanda makrifat yang artinya diketahui. Sedangkan Allah adalah isim khusus yang sangat khusus, makrifah ba'da makrifah. Dari kata al-ilahu kemudian dirubah menjadi lebih makrifat lagi, menjadi Allah dengan membuang hamzah. Makanya pelafatannya pun agak ganjil, karena bukan hanya ada tasydid, tapi juga ada hamzah yang dilebur dan ada mad yang panjang di situ. Maka pelafatannya bukan Allah tapi Allah. Paham dari sini? Jadi isim Allah itu adalah isim yang maksus. Dia makrifat ba'da makrifat. Dari kata al-ilah yang makrifat, yang sudah makrifat, lalu dirubah menjadi super makrifat yang lebih makrifat lagi, yaitu Allah, yang tidak ada duanya di dalam bahasa Arab nama selain itu. Dalam bahasa Arab hanya nama Allah lah yang makrifat pada makrifat. Selain nama Allah gak ada. Ini harus paham itu. Jadi al dalam nama Allah menunjukkan makrifat. Maka Allah tidak bisa lagi ditambahkan al menjadi al-Allah, itu nggak bisa. Dan al ini juga tidak bisa dibuang dari nama Allah. Dimanapun ia berada, maka Allah tetap menggunakan al. Ini disebut sebagai makrifat ba'da makrifat, diketahui dan lebih diketahui lagi. Jadi nama Allah itu tunggal dan satu-satunya. Ia tidak bisa dirubah menjadi musanna atau jamak. Kalau al-ilah itu masih bisa dirubah menjadi al-ilahani atau al-ilahaini atau al-alihah sebagai bentuk jamaknya. Tapi Allah itu tidak bisa. Nama Allah itu paten, tidak bisa diotak-atik. Sebab itu nama Allah disebut sebagai lafadz jalalah, lafadz yang suci baik secara bahasa, pengucapan dan kepemilikan. Dari sini sudah paham belum? Kalau belum, tak lanjut lagi biar paham. Kemudian nama Allah itu tidak bisa dijadikan kepemilikan seperti Allahi, Allahukum, Allahuhum atau yang lainnya. Karena Allah itu hanya satu dan tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dibuat sama dengan isim-isim yang lain. Makanya orang-orang jahiliyah tidak pernah mengatakan Lata itu Allah, atau Uzza itu Allah, atau Hubal itu Allah. Tidak. Allah adalah Allah, Tuhan semesta alam, pemilik Ka'bah. Sedangkan Lata, Uzza dan Hubal disebut sebagai ilah atau Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Lata, Uzza, Manat dan Hubal itu digunakan untuk perantara, mendekatkan diri kepada Allah. Coba lihat ayat di dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 3. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, berhala-hala itu, melainkan agar mereka, berhala-berhala itu, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi ayat ini jelas-jelas menerangkan bahwa orang-orang musyrik dulu tahu bahwa Allah itu hanya ada satu, dan berhala-berhala yang mereka sembah hanya sebuah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi secara tradisi Arab jahiliyah sekalipun, Allah itu bukan gelar, tapi nama Tuhan yang Maha Esa. Dan tidak ada berhala yang disebut sebagai Allah. Yang ada hanya Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Dan berhala-berhala ini disebut sebagai ilah, bukan Allah. Paham dari sini? Kemudian mengenai kata ganti Allah dengan huwa atau hu yang menunjukkan laki-laki. Inilah yang saya katakan paling greget dari kaum-kaum terjemahan kalau nyeloteh tentang Allah. Dalam bahasa Arab, isim itu ada dua, mudzakkar dan mu'annas.
Mudzakar itu laki-laki atau diumpamakan laki-laki, dan mu'annas adalah wanita atau diumpamakan wanita. Ciri mudzakar itu adalah tidak memakai tak marbutoh di akhirnya, dan ciri mu'annas adalah memakai tak marbutoh di akhirnya. Contohnya, maktabun itu mudzakar, kemudian kurrosatun itu mu'annas. Nah, sedangkan isim Allah itu tidak pakai tak marbutoh, maka ia dianggap sebagai mudzakar. Maka kata ganti dari Allah juga memakai mudzakar, huwa atau hu. Dari sini paham? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan paling terakhir. Mengapa orang-orang Kristen, Nasrani dulu di Arab memakai nama Allah? Apakah mereka tidak tahu arti Allah? Makanya sejarah yang paling lengkap adalah sejarah yang ditulis oleh Islam. Jadi penggunaan nama Allah itu bukan hanya dipakai oleh orang-orang Nasrani zaman kuno saja, tapi juga orang-orang Yahudi zaman jadul yang hidup di Arab. Sebab dalam sejarahnya orang Nasrani dan Yahudi zaman itu paham dan mengerti bahwa Allah adalah Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Tuhan yang sama yang juga disembah oleh Musa dan Isa. Jadi orang Nasrani dulu memakai nama Allah karena mereka paham Ibrahim pernah tinggal di Mekah dan Allah adalah Tuhan yang disembah Ibrahim. Tuhan Ibrahim itu sama dengan Tuhannya Musa dan juga yang disembah oleh Nabi Isa. Maka mereka pun memakai nama Allah sebagai satu kesamaan sumber, yaitu milah Ibrahim. Dan orang Nasrani serta Yahudi zaman old, zaman jadul itu paham bahwa Allah itu bukanlah gelar tapi nama. Karena kesamaan sumber agama inilah dulu ada 3 agama yang menjadikan Allah sebagai Tuhan, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi. Jadi inilah sejarahnya. Jadi nama Allah itu bukan gelar atau budaya kepenulisan, tapi orang-orang Kristen dan Nasrani zaman dulu yang hidup di Arab memahami bahwa Allah itu adalah Tuhan yang disembah Nabi Isa dan Nabi Musa. Dan itu dipertahankan hingga hari ini. Namun pada hari ini nama Allah masih ada dalam kitab mereka, tapi pemahamannya berubah. Yaitu yang terjadi. Jadi sebenarnya tidak tepat nama Allah itu ada di dalam Bible, apalagi Bible bahasa Indonesia. Jelas-jelas Kristen di Indonesia berasal dari Belanda dan Portugis, bukan dari Kristen Arab. Jadi lucu gitu loh. Makanya aneh kalau ada nama Allah dalam Bible Indonesia. Jadi saya sangat setuju kalau nama Allah dalam Bible Indonesia diganti dengan kata yang lain, dan juga harus tegas seperti Malaysia. Jadi orang Malaysia di sana sudah jelas-jelas sekali bahwa orang Kristen tidak boleh pakai nama Allah dalam kitab mereka. Di hal ini karena orang Kristen itu sendiri tidak paham arti Allah dan juga tidak paham sejarah nama Allah. Konsekuensi, kalau orang Kristen masih mau ngotot pakai nama Allah, maka mereka harus mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah sama dengan yang disembah oleh umat Islam, sama dengan pemahaman orang-orang Masihiyun di Timur Tengah. Jadi mereka memakai nama Allah itu karena mereka merasa sebagai pengikut Al-Masih, dan Allah adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh umat Islam dan Al-Masih itu sendiri. Jadi inilah sejarahnya, pemahaman dan pemaknaan nama Allah. Jadi sampai kapanpun orang Kristen kalau hanya akan seperti orang halu jika mereka diminta menjelaskan nama Allah dalam Bible Indonesia. Jadi karena sejarah menyebutkan nama Allah dipakai oleh orang-orang Kristen di Indonesia untuk misi pemurtadan. Itu fakta. Wallahu a'lam bishawab.